Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman-Nya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, selalu hadirmu Tuhan, hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah. Semua Bapak Ibu dan Saudara bangkit berdiri, mengalirlah Tuhan, hati kami Tuhan, hidup kami ini, mengalirlah Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Roh Kudus boleh mengalir melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami boleh Tuhan menerima Tuhan firman-Mu. Kami butuh Tuhan kekuatan topangan dari Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Di sepanjang sesi kehidupan kami, kami percaya Tuhan, kami mau bersandar penuh hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hidup kami Tuhan, bentuklah kami seturut dengan rencana rancangan Tuhan yang terindah dan termanis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan pendengaran kami untuk siap dibentuk. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih doanya Pak Indra Wijaya. Kawan-kawan yang ada di online, para rekan sejawat juga saya sampaikan salam kasih Kristus. Kita semua boleh menikmati berkat Tuhan selama hari-hari ke depan ini juga. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kehidupan gereja yang dikuasai Roh Kudus. Nah, apa bedanya dikuasai dengan penuh Roh Kudus? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkeyakinan hakikatnya setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan sudah penuh Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah sudah ada di dalam hidupnya. Kalau begitu apa Pak Gembala bedanya dengan dikuasai? Dikuasai atau dipimpin itu memerlukan satu kontribusi kita. Dipenuhi Roh Kudus itu anugerah. Ucapkan bareng dengan saya, dipenuhi Roh Kudus itu anugerah. 2, 3. Dipenuhi Roh Kudus itu anugerah. Tidak ada sedikit pun cawe-cawenya dari kita. Tolong, itu anugerah. Karena ditebus itu diampuni. Satu, kedua dikuduskan kan kita ini. Karena dulunya penuh dengan roh macam-macam. Dikuduskan itu disingkirkan, roh-roh lain dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, puji Tuhan. Supaya dengan itu kita memiliki persenyawaan yang sama. Dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah itu sumber hidup. Maka orang yang ditebus Tuhan menerima hidup kekal. Penuh Roh Kudus, ya, dikuasai oleh hal-hal yang rohani. Tinggal tergantung dari kita, ya, juga itu kaitannya nanti. Kita mau hidup dikuasai daging atau mau dikuasai roh. Nah, di situ saudara butuh dari diri kita, gereja Tuhan. Jadi penuh Roh Kudus itu anugerah. Dikuasai Roh Kudus perlu penyerahan hidup.
Nah malam ini kalau kita mau betul-betul mengalami kehidupan Kristen sejati, gereja Tuhan yang dalam urapan akan dibawa melesat maju ke depan melewati berbagai macam seluk-beluk dan fluktuatifnya keadaan zaman yang ya kadang-kadang membingungkan, tapi kita dibawa Tuhan di dalam kemenangan, kejayaan ketika hidup kita mau dikuasai oleh Tuhan. Karena kalau dikuasai Tuhan, bukan hanya menyerah tapi juga ada unsur penurutan. Nah di sini saudaraku, kita baca Alkitab dulu, Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Semua katakan, amin. Puji Tuhan. Ayat populer ini ya. Saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi. Orang yang dikuasai roh gelap, ya, ditekan, diperbudak, diintimidasi, membuat tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa waktu menciptakan segala sesuatu kan selalu diakhiri dengan apa? Diberkati. Terlebih waktu manusia diciptakan. Diberkati itu komplit. Berkat berarti bertolak dengan kutuk. Di mana ada berkat, di situ tidak ada kutuk. Dan kalau ada berkat itu baru titik dua, di dalamnya ada damai sejahtera, ada rezeki, ada hidup aman karena dijaga dipelihara Tuhan, ada jaminan untuk ke hari esokan. Waktu masih dalam berkat Tuhan, umurnya manusia panjang-panjang. Semakin manusia jatuh dalam dosa yang semakin berlarut-larut, umurnya tambah pendek-pendek. Tetapi Tuhan menjanjikan, pemulihan akan terjadi bagi setiap orang yang mengalami pemulihan berkat. Nah bagaimana sudah katung terkutuk karena dosa, karena kuasa gelap. Sehingga 3 musuh itu, satu iblis, yang kedua kuasa dosa, yang ketiga ini kuasa ancaman maut. Manusia tidak berdaya. Tapi ini akan dapat dikalahkan. Kita dilepaskan dari 3 musuh ini hanya dengan modal apa? Sujud kita di bawah kaki salib Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku tidak mampu. Kalau banyak ajaran yang mengajar kami supaya kami berbuat yang baik-baik, ya coba kami lakukan. Sekarang saya tidak pakai kami, saya sudah berkata saya gagal. Ya, saya tidak mampu. Dari kecil saya dididik. Ya, orang tua saya mungkin yang tidak seahli Taurat, tetapi juga ngajari yang baik-baik. Tumbuh berangkat remaja, muda, saudaraku berantakan hidup saya. Saya dari dalam mengamati kalian anak-anak muda, ya kawan muda semua. Maju juga saya dengar, saya ikuti pujian. Dan saya mengucap syukur. Saya sejenak menerawang, saya ke belakang. Saya dulu tidak sempat nikmati seperti ini. Karena apa? Hidup saya dikuasai oleh kuasa gelap dan berantakan hidup saya. Sesulit-sulitnya, tidak seideal-ideal seperti yang mungkin kalian pikirkan. Tapi kalian yang berada di dalam Tuhan itu sudah jauh lebih indah daripada hidup di dalam kekuatan kuasa setan. Itu yang saya alami. Masa muda saya berantakan habis. Tapi ketika saya berkata, saya tidak berdaya, saya tidak mampu Tuhan. Apalagi waktu prosesnya itu, ya dinyatakan saya sudah mau mati. Yang saya cerita itu 3 kali pindah rumah sakit, terakhir rujukan. 8 hari sekarat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pendeta yang doakan saya pun juga ngira saya mau mati. Sehingga doanya sekaligus penyerahan. Dibaptis. Nah jadi hamba Tuhan mendiang Om P itu ngomong sama saya. Hendri, Om Sri juga ngira kalau ya Hendri mati waktu itu. Sudah berangkat ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Bimbingan doa yang disampaikan ke saya hanya, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Saya sudah berdosa.
Aku yakin Engkau sudah mati di salib untuk menebus dosaku. Dan Engkau bangkit untuk memberikan kehidupan kekal. Masuklah Roh Kudus di dalam hidupku dari sekarang sampai selamanya. Setelah amin, hamba Tuhan bilang, Om baptis ya, saya nyerah saja. Ya Om. Dimintakan air 1 gelas, kemudian dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Gak jadi mati karena Tuhan punya rencana untuk sampai hari ini pun. Sehingga saya bisa cerita buat saudara. Malam itu dibawa ke pengebayangan yang indah. Karena 8 hari sekarat itu bayangannya setan-setan yang dulunya saya puji-puji, saya sembah-sembah. Ya justru nyinyir semua. Ini ngomong bener saya ngomong. Nyinyir. Waduh sakit, kecewa, takut, serem, mengerikan saudaraku. Iya tapi setelah terima Yesus hari itu saya dibawa dalam satu penglihatan yang mungkin saya sudah pernah sampaikan. Ya, kereta kristal itu dari berbagai arah banyak orang-orang berjubah putih mainkan alat musik klasik kayak harpa gitu ya kecil. Mereka nyanyi lagu yang merdu indah, saya tidak kenal bahasanya. Dan dalam hati kecil saya pikir saya sudah mati ini. Ya. Tapi Tuhan bicara. Itu sesuatu yang di dalam ya. Tidak Andre, belum. Pergi saksikan, ceritakan aja. Ya itu aja yang saya ceritakan. Yang pasti saudara yang dikasih Tuhan menyerah jadi hamba Tuhan, prosesnya juga. Waduh. Ibaratnya balok ditatai jadi suatu bentuk tertentu. Sakit. Ya, tapi yang bersyukur saya tidak memberontak. Kenapa bisa gitu Pak Henry? Roh Kudus yang sudah memenuhi hidupku dan memberi hikmat supaya aku belajar menyerah. Ya, dituntun atau dipimpin artinya apa? Dikuasai Roh Kudus. Masih keliru-keliru, masih sempat salah-salah, saya ngomong. Dan untuk itulah saya perlu bertobat setiap hari. Ya ketika saya sadar salah, keliru, minta ampun sama Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang pasti adalah perjalanan saya dari tahun 1979 kemari. Bagus. Saya jadi begini. Saya berantakan hidup saya waktu itu. Jangan ditiru anak-anak muda. Ya. Walau anugerah itu ada, tapi kita tidak ngerti. Tidak bisa kita kemudian merancang. Aku tak jahat dulu. Nanti kayak Pak Gembala, terus bertobat. Orang yang sudah umur berpikir, sekarang aku masih kuat, aku tak nata masa depan hari esok. Nata masa depannya anak-anak dulu. Ya, perkara nanti urusan yang sorga rohani itu nanti kalau sudah deket-deket. Siapa tahu deket. Siapa tahu jauh. Tidak ada yang ngerti saudara. Yang pasti hidup di luar Tuhan itu dikuasai kuasa kegelapan. Tidak ada masa depan. Makanya saudara saya pikir saya mau jadi jagoan, saya mau nyenangkan diri, memuaskan diri. Justru berantakan. Ini saya alami ayat 15 bagian pertama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dulu saya menerima roh perbudakan yang membuat saya hidup dalam ketakutan terus. Takut masa depan saya gimana? Tidak jelas. Tidak dengar nasihat. Makanya selalu saya bilang, mirip kayak kuda lepas kandang. Itu yang membuat berantakan semakin parah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu ditebus Tuhan. Kalau ada orang berpikir, oh, yang baik, lakukan yang bagus-bagus, berbagi kekayaan lah, sosial lah. Itu bagus, itu tidak salah. Tapi itu semua tidak menyelesaikan masalah utama. Ketika kehidupan kita dirasuki roh-roh kegelapan. Tuhan Yesus sampai ngomong kan, mulutmu memuji aku tetapi apa? Hatimu jauh.
Ini bukan diomong kepada orang awam biasa loh. Yesus sedang bicara kepada ahli-ahli Taurat. Ngelontok agamawi, saudaraku. Hal yang berkaitan dengan religi, keagamaan, mereka paham. Tapi Tuhan mengatakan, mulutmu memang berteriak, tapi hatimu jauh. Kenapa hati jauh? Dikuasai. Oleh siapa? Oleh kuasa gelap. Makanya setelah kita ditebus Tuhan, Roh Kudus masuk. Kita butuh latihan ini. Di dalam perjalanan hidup yang baru. Latihan untuk apa? Mau dikuasai, mau dipimpin, mau dituntun. Kita kadang-kadang sudah kadung terbiasa dengan hidup, aku mampu sendiri. Keegoan kita itu tinggi sekali. Zaman dulu ada traktat pelayanan penginjilan, digambarkan bahwa orang yang hidup dalam dosa itu, kursi bisa mengertikan huruf H, artinya H itu hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau belum ditebus, ada huruf A di situ. Apa? Aku. Ya, ego. Tetapi begitu seorang mengalami penebusan Tuhan, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, A turun, kemudian di atas gambar kursi itu ada apa kira-kira? Gambar salib. Artinya apa? Tuhan Yesus, Roh Kudus yang berkuasa. Malam ini saya ajak saudara melihat ketika kebenaran firman ini, ya saya ambil referensi dari kebenaran di dalam perjanjian lama nanti. Tapi ayat itu dulu, saya lanjutkan ya, menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh, huruf besar ya sekarang, Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita disebut anak Allah? Gereja itu dijadikan anak Allah supaya memiliki gennya Bapa. Tidak cuma kita mewarisi gen ya dari kromosom orang tua kita turun, saudaraku dikasih Tuhan, masuk di situ segala macam sifat-sifat yang ada dari atas kita. Makanya ada istilah dalam bahasa Jawa, kacang orang ninggal lanjaran. Like father, like sons. Ya saudaraku, begitu Bapak, begitu anak. Nurun. Ini genetik manusia yang berdosa. Dan kalau manusia berdosa, mewarisi genetik berdosa ini, sulit untuk bisa mengerti firman, nasihat, komando dari panglima besar kita. Siapa saudaraku? Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ya. Ini sisipan. Mari kita buka Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Sebelum dibaca, saya mau kasih pengantar. Ini sepotong dialog Tuhan dengan seorang pemimpin agama, profesor agama. Namanya siapa? Ada yang tahu? Nikodemus. Ketika Tuhan sedang bicara tentang kelahiran baru. Ya, kamu harus dilahirkan kembali. Nggak ngerti. Tuhan menegur. Ya, gimana ini? Ini isi tegurannya. Silakan Pak, ayat 12. Pasal 3 ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Banyak orang Kristen sulit nangkep. Saudaraku ini kasih Tuhan, hal-hal surgawi, apa sih? Hal-hal rohani. Nasihat firman. Yang hampir kalau kita masih mentah, selalu bentuk nasihat itu mesti tabrakan. Dengan kementahan kita. Watak kita, karakter kita. Sulit. Kita terima advice, selalu di kuping tuh aneh. Sederhana saja, ketika saya masih bobrok. Orang tua saya atau siapa mengingatkan, jangan gitu. Nanti akan bermasalah kamu. Mungkin orang tanya, Pak itu firman? Bukan. Ya kan?
Tetapi percikan firman itu bisa tertangkap di dalam dunia ini melalui kearifan lokal yang nilainya tidak beda. Kadang-kadang punya kesamaan dengan nasihat firman. Ketika saya dinasihati begitu, pasti saudara bisa membayangkan, menerka prediksi saudara, kira-kira saya ngikuti nasihat itu atau tidak? Tolong saudara jawab. Sama sekali saudara. Saya anggap jauh itu. Langit bumi. Nah ini loh saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus di dalam kita dibentuk pelan-pelan, kemudian kita semakin punya kerinduan untuk merendahkan hati. Nanti kalau dijak ngomong, ngerti. Tuhan ingin ngasih arahan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah, jujur itu bagus. Ya, jujur itu akan membuat kamu mujur. Tapi dunia tidak kehilangan akal, saudaraku. Iya kan? Masih ada akal lagi, akal bulus ya. Membuat tandingan. Ular dari tongkat Musa saja ditandingi oleh tongkat ya yang berubah jadi ular dari para tukang sihirnya Firaun. Ketika ada nasihat, nah orang jujur itu pasti mujur nanti. Dunia nawarkan apa? Kata-kata apa saudaraku yang mengcounter ini? Orang jujur apa? Ajur. Kalau saudara dan saya tidak dikuasai Roh Kudus, sekalipun Roh Kudus sudah memenuhi kita, sulit untuk dengar itu. Nah kalau sudah sulit, memberikan perhatian kepada hal-hal yang sifatnya itu jangkauannya berkait dengan ke masa depanan, ke hari esokan saudaraku yang dikasih Tuhan, maka sulit juga untuk mencapai hal-hal yang Tuhan katakan, nah kalau kamu tak berkati, kamu akan menikmati hari esokmu bagus. Masa depanmu ada. Karena di tanganku ini sumber segala berkat dan pertolongan. Yang percaya katakan amin. Itu kalau Tuhan Yesus katakan begitu. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, kadang-kadang kita menolak. Tidak mengindahkan. Saudara-saudaraku, kita kadang memang nasibku kayak gini. Ya, karena sudah mengalami kegagalan. Orang muda, orang ya parubaya sampai senior, sama aja. Kalau ketika sudah. Kalau sudah kalimat itu keluar, yang terjadi apa saudaraku? Pikiran yang buruk, langkah-langkah pasti juga praktis yang buruk. Apa yang dijanjikan Tuhan di depan, sulit untuk jadi kenyataan. Saya contohkan ya di Alkitab, mari kita buka di Perjanjian Lama ini saudara-saudaraku. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 dan 2. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lanjut ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Sangat apa? Tolong ulangi. Iya, padahal gak ada rencana Tuhan ini. Ya, walaupun dalam penekanan yang saya selalu pakai istilah itu, dada melarat, dada ini. Ya memang sebenarnya gak ada. Tuhan ingin memberikan kepada hidupnya umat yang dikasih itu berkecukupan. Lanjut Pak, dibaca Pak. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu. Ayat. Lalu ya. berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat 12 dan 13. Lanjut saudara, 12 dan 13. Nanti kalau mau baca seluruhnya di rumah ya saudaraku, puji Tuhan. 12, 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami
dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sampai di situ dulu, terima kasih. Coba saudara yang dikasih Tuhan. Dari awal tadi ya. Tidak ada rancangan Tuhan itu membawa umat pilihan dari Mesir jadi budak, terus kemudian sampai di negeri perjanjian untuk dibuat melarat. Tidak ada. Dari awal Tuhan ngomong tempat itu penuh susu dan madu. Ada berkat, ada rejeki, ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang ada di situ, walaupun di situ ada raksasa-raksasa. Tapi Tuhan berkata, nak gak usah takut, aku selalu menyertai kamu. Nah harusnya enggak terjadi. Tapi ayat 1 dijelaskan. Karena hidupnya amburadul. Nah manusia berdosa ya memang kecenderungannya amburadul. Kita ada sedang berbicara melihat orang lain. Ini kita sedang bicara kita gitu loh. Jangan kita amburadul hidup. Iya kan? Ya kalau amburadul ya seperti ini. Kemudian apa? Di tengah kemelaratan, di tengah keadaan yang sangat kacau dan terintimidasi. Takut tinggal di gua-gua. Ini namanya aja Israel. Itu bisa tentara Allah, bisa anak Allah, bisa pasukan ilahi, macam-macam. Nah sekarang justru nyekukru saudara, ketakutan. Tuhan kasih tahu. Ini aku mengutus kamu ya. Jawabannya kan gak enak itu. Coba 13. Ini jawab Gideon kepadanya. Tuhan. Ya itu kalau ditanya. Omong kosong ini. Jawab Gideon kepadanya. Tuhanku. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Nah ini salahnya. Beda sama Nehemia ya. Waktu dia ya mendengar Yerusalem itu sudah karut-marut, kemudian dia sujud kepada Tuhan. Dan dia ngomong, Tuhan ampuni dosa kakek buyut kami, para tetua kami yang membuat sampai negeri ini. Nah itu jauh lebih bagus. Baik kita lihat saudara-saudara prosesnya di dalam era yang sudah ya agak beda kan itu. Di mana Nehemia mendapat tuntunan Tuhan. Ya. Secara luar biasa ketika dia ketemu dengan Raja Artasasta yang dilayani, rajanya yang tanya. Kamu kok muram kenapa? Selama ini gak pernah aku lihat kayak gini. Ya Tuhanku, hiduplah Tuhanku Raja dan seterusnya. Ya. Betapa tidak sedih hati saya, kira-kira gitu ya, pakai bahasa bebas. Karena kami mendengar negeri nenek moyang kami itu sudah karut-marut, porak-pondak-poranda. Jika diizinkan kami mau ngajukan cuti, mumpung long weekend, Kamis, Jumatnya tak izin ya, 1 minggunya. Ya saudara-saudara, kira-kira kalau zaman sekarang kan gitu saudara. Tapi apa kata Raja? Jangan cuma cuti sehari 2 hari. Kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Sampai selesai pembangunan itu kamu baru kembali. Dan semua pembiayaan. Aku akan membuka kas negara. Untuk membiayai semua. Ya saya yakin. Nehemia adalah orang yang hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Hidup dikuasai Roh Kudus. Jauh lebih lunak, lebih empuk. Lebih rendah hati. Lebih gampang menerima teguran sekalipun itu tidak dalam bentuk verbal. Teguran yang dia rasakan adalah bagian dari kenyataan bahwa tembok Yerusalem sudah roboh semua. Nah orang yang semakin dikuasai Roh Kudus akan memiliki kepekaan. Nanti entah hari keberapa saya akan menyampaikan tentang 9 karunia-karunia yang disediakan Tuhan. Nanti saudara boleh minta. Karunia Tuhan saya butuh ini, mungkin berkait dengan passion hidup saudara boleh. Kalau gereja-gereja umumnya selalu hanya menekankan satu aja karunia yang jadi kemenonjolan. Apa kira-kira yang saudara tahu? Karunia? Nah zaman itu. Padahal karunia itu 9. Nah itu waktu Pentakosta di pasal 2, itu kok mereka berkata-kata dalam bahasa lain, itu bukan glosolali, itu bukan berbahasa, bahasa roh, bahasa lidah, bukan. Itu bahasa ibu dari berbagai latar belakang bangsa yang saat itu ada di sana. Dan ketika para murid itu ya penuh Roh Kudus memuliakan Allah, yang orang lokal ini tahu-tahu bisa macam-macam bahasa. Sehingga orang macam-macam suku bangsa yang ada di situ bisa ngerti, loh kok aneh nih.
orang Yudea ini, orang Galilea ini. Kok dia bisa ngomong, kan disebutkan ada berapa bahasa, apa saja itu, bangsa apa jadi. Orang Kreta, orang Arab, ya andai kata waktu itu kira-kira ya Pak Didi ada di situ disebutkan juga orang Indonesia gitu ya. Semua sehati berkata, loh orang ini kok memuliakan Allah. Nah itu bukan bahasa roh. Nah nanti di dalam perjalanannya pembangunan gereja Tuhan itu ada bahasa. Karunia bahasa roh. Dan juga ada anjuran dari Paulus, kalau ada yang dikaruniai bahasa roh sebaiknya di dalam pertemuan ada orang yang meminta karunia untuk mengartikan bahasa roh itu. Tetapi jika orang itu memang niatnya menyembah secara pribadi, personal, hubungan dengan Tuhan, juga tidak masalah. Karena kamu sedang bicara secara pribadi dengan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya nanti kalau saya akan jelaskan nih loh, karunia-karunia seperti ini, mengerti ya. Nanti kita semakin melekat sama Tuhan, Roh Kudus memberi kepekaan buat kita. Kita kan bisa nangkep kalau dijak ngomong Tuhan. Nggak ngeyel, ini tadi kan ngeyel. Ya ngeyel. Terus mulai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah engkau berjanji? Nah ini selalu. Ya, diseret ke masa lalu, saudaraku. Dulu kakek buyutku, engkau janjikan untuk menempati suatu negeri yang berkelimpahan. Kenapa kok sekarang kenyataannya begini? Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara. Ya, mulai sempat kecewa, sempat tidak nyaman di dalam kita, ya bertuhan. Kenapa? Ada macam-macam argumentasi kita. Ya argumen kita saudaraku yang dikasih Tuhan kepada Tuhan. Janjimu kok enggak seperti kenyataan. Kenapa ini? Sebaiknya enggak perlu begitu. Makanya saya belajar. 2012 rumah kebakar. Saya katakan saya tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan. Saya tidak coba ngundat, mengungkit. Bukankah saya seharian ini ada di ladangmu Tuhan. Kenapa justru di situasi ini engkau izinkan rumah ini angus, dalamnya angus. Sama sekali. Ya. Saya bawa waktu itu nasi kotak. Putra saya Rizky ingatkan, Papa sudah makan. Itu di antara jam 2:30 belum. Terus saya ingat, oh ya ada nasi di mobil. Saya makan di situ. Ada orang yang nyamperin saya. Bahkan kemudian ada orang yang berpikir, ketoke Pak Hendri ku ndelok omahe kobong stres. Ambek ndelok omahe ambek mangan. Ya. Saya mau ngomongin juga kan belum tentu percaya lah, ngapain juga ngotot. Iki duduk stres luwe rek. Dari pagi ya terus gitu. Nah ini kan butuh energi, ini kalori berapa yang digunakan. Ada yang sampai sempat ngomong, ketoke Pak Hendri itu stres. Ndelok omahe kobong lho, delok gayanya. Saya enggak mau. Dan saya pikir itu adalah bagian kerja kuasa Roh Kudus di dalam hidupku. Di dalam perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya juga menjalani proses yang kadang-kadang saya hitung-hitung, saya ya evaluasi lebih seru daripada orang-orang lain. Kalau orang tanya, apa Pak yang menjadi kekuatan penyemangat Bapak? Saya bilang satu hal, Tuhan Yesus itu baik. Dia baik di dalam kita, sedang mengalami apapun. Dia tidak pernah berubah kebaikannya buat kita semua. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi tidak perlu underestimate sama Tuhan. Ya, tidak perlu ngeyel. Orang ngeyel kayak gini ini prosesnya semakin kesuksesan itu rada tertunda. Mungkin saudara mengatakan, Pak saya sudah gak sengeyel itu Pak. Tapi kok masih belum? Tunggu aja, wong Tuhan tidak pernah lupa. Dia janji pasti dia genapi. Ada orang lumpuh, Tuhan datangi. Begitu dia datang ya kepada orang itu. Ditanya mau apa? Ngomel. Coba jawabnya sederhana aja kayak Bartimius waktu ditanya, apa yang kamu mau? Supaya aku dapat melihat ya Rabuni. Jadilah imanmu. Seringkali hambatan, pertolongan, campur tangan Tuhan terjadi dalam diri kita oleh karena kengeyelan kita. Kenapa? Kurang kita memberikan hidup untuk rela dikuasai,
dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudaraku ini kasih Tuhan. Dan orang yang lebih berkata, tiap kali aku melihat air ini tergoncang, yang dalam keyakinannya mereka itu ada malaikat turun kan, sampai nyemplung duluan nanti dapat mujizat. Tetapi tiap kali aku melihat air itu tergoncang, justru orang lain lebih dulu mendahului aku. Itu sama dengan Gideon. Tuhan. Apakah saudara juga ada yang, mosok sih. Tapi resikonya gede. Lanjut, mari Pak, kita baca ayat yang ke-34 dan 35. Kita ulang. Hakim-Hakim pasal 6 tadi, saudaraku yang kasih Tuhan. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Nah ini, puji Tuhan ya. Ayo saudara simak Alkitabnya, baca bareng ayat ini bersama dengan Pak Yohanes Widodo dengan saya, ayat 34, 2, 3. Pada waktu itu, Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ayat 35, juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sibulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Saudaraku ini kasih Tuhan. Titik tolaknya ayat yang ke-34. Pada waktu itu Roh Tuhan atau Roh Kudus menguasai siapa? Halo? Gideon. Sekarang minta menguasai siapa saudaraku? Minta menguasai siapa? Menguasai saya. Dan itu tidak diomongan. Ketika kita berkata, kuasai hidupku ya Roh Kudus. Aku mau belajar taat. Aku belajar mengikuti kehendak-Mu. Aku mau menerima jika advice itu datang daripadamu. Walau tidak cocok dengan konsepku. Tidak cocok dengan idealismeku. Tidak cocok dengan angan-angan dan harapanku. Tetapi kalau itu memang datangnya dari Tuhan. Tuhan mampukan aku untuk mengerti. Ya Roh Kudus mampukan aku memiliki sensitivitas khusus. Sehingga aku bisa ngerti dan menerima itu. Dan ketika itu kita lakukan. Tidak mustahil, mukjizat, pertolongan, kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan atas hidup saya dan saudara. Langsung aja endingnya ya, Hakim-Hakim pasal 7, ayat 1, ayat 9, ayat 25. Kita buka langsung saja ya, ayat 1, pasal 7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Ya, sebentar Pak Yohanes. Mulai nurut sekarang. Sudah ikuti tadi pasal 6, nurut dia. Ada dialog memang dengan Tuhan Gideon. Tapi sekarang endingnya dia nurut. Ya, itulah Gideon, bangun pagi-pagi. Artinya apa saudaraku? Dia tahu makna skala prioritas. Ketika ketaatan seorang yang dikuasai Roh Kudus. Monggo Pak, lanjut ayat yang ke-9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Coba, pagi dia mulai ya kiprah, bersiap, malam Tuhan berfirman. Jadi segala sesuatu itu, kalau urusan dengan Tuhan, ada waktu. Nah kita kadang-kadang mau memaksakan. Kronos kita, waktu kita. Kenapa saya sudah 10 tahun loh Tuhan doa. 10 tahun masih gini-gini saja itu. Ngapain? Apa hak kita? Iya kan? Yang sebetulnya kalau kita rendah hati, hidup tuh sulit-sulitnya kalau kita disertai Tuhan. Masih tetap ada damai sejahtera. Ada bahagia, ada campur tangan Tuhan, kita bisa explore hidup kita ya untuk hal-hal yang lebih indah, lebih positif. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan tidak menangisi nasib. Tidak terus kemudian ya barangkali coba ungkit-ungkit dulu aku ngalami itu. Bukankah aku itu setia sudah begini? Enggak. Kronos kairos, waktu Tuhan.
Kronos kita bawa. Ini waktu pagi-pagi. Itu waktunya si Gideon. Tapi waktu Tuhan malam hari. Kita jangan ngatur Tuhan. Ya, kita belajar. Wah, ada orang-orang yang kadang sok hebat imannya itu kayak kebablasan. Oh Tuhan, aku klaim janjimu. Aku tuntut janjimu. Tuhan salah apa kok dituntut? Coba saudara-saudara ini kasih Tuhan. Iya kan? Lalu dia boleh janji. Dia boleh tepati, dia boleh tunda penepatannya. Dia boleh tidak ngasih yang itu. Siapa kita? Nah, ini akan encer ketika Roh Kudus menguasai kita. Dan kita akan melangkah jauh lebih indah di dalam tuntunannya. Saudara buka sama ayat 25, pasal 7 Hakim-Hakim. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian. Kalimat penting, mereka apa saudaraku? Berhasil. Ya, mereka. Coba kita ganti, kita. Berhasil untuk tidak hidup di dalam kekuasaan intimidasi kuasa gelap. Takut nanti gimana. Saya sudah pernah gagal, makanya saya trauma. Ngapain? Kegagalan jangan membuat kita trauma. Itu kan istilah psikologi Pak. Iya, engkau sarjana psikologi. S8 barangkali sekalipun. Tetapi kalau sesuatu yang membuat engkau terpuruk. Saya ingin katakan. Kegagalan anggap hal yang biasa. Itu pelajaran penting. Oke. Ada yang bilang guru. Oke. Ada lagi itu adalah kesuksesan yang tertunda karepmu. Ya toh? Tetapi yang pasti saudaraku ini kasih Tuhan. Kita tahu Tuhan itu merancang keberhasilan saya dan saudara. Diulang aja Pak, monggo ya 25. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Haleluya. Bukan kita yang dikejar, bukan kita yang diuber-uber, tetapi justru kita yang nguber musuh. Apa? Kekhawatiran, musuh. Ya, tekanan, musuh. Ya, intimidasi, musuh. Kecemasan, musuh. Ketidakjelasan hari esok. Di dalam Tuhan kita memiliki kejelasan-kejelasan yang dunia mungkin sulit untuk mengerti. Tapi dalam Tuhan kita, Yesus selalu memberikan jaminan. Ketahui aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Sorga jadi kasih tahu. Dan kalau ngomong sorga dalam kekristenan itu jelas. Tidak menerawang, tidak halusinasi yang jadi yang aneh-aneh. Ya, umpamanya kalau di sorga itu ada ya, goyang ngebor. Ya, umpamanya gitu. Ya gak usah di sorga kalau untuk goyang ngebor itu dilombain nul. Iya kan. Nah, kalau kita melihat ke masa depanan, ke hari esokan, ke futurean yang akan datang itu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus mengatakan dengan jelas. Saya tidak tahu nanti gimana hari tua saya. Tapi yang saya tahu kalau hidup ini dikuasai Roh Kudus. Kita belajar taat. Hari depan kita, hei yang muda-muda. Hari tua kita, hei yang tua-tua. Pasti dalam jaminan Tuhan. Dan kita tinggalkan perjanjian lama 2 ayat saja. Berikutnya Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Ya. Kalau mau jadi anak Allah ya dipimpin Allah. Ajak namanya anak Allah tapi yang mimpin Gondoruo saudaraku. Yang mimpin ramalan cuaca. Ya. Saudara-saudara gara-gara ramalan cuaca orang gak ke gereja. Jam 10 pagi hujan lebat. Mau berangkat pagi takut nanti pulangnya kehujanan. Padahal saudara dan saya itu garam dunia, bukan garam dapur. Kalau garam dapur, kudanan, cair. Saudaraku. Tapi kalau garam dunia, tidak akan cair. Hujan malah seger. Berangkat kehujanan. Ya saya salut tuh buat saudara-saudara. Wah teles ada yang, ya guru sekolah udah teles. Saya jamin, selesai ibadah, selesai pelayanan, pasti kering. Iya kok di jerone AC kok. Gak percaya nyoba, saya ingin nyelup dulu terus nanti pulang jam 9 gitu loh.
Lah masih kering nanti saudaraku ini kasih Tuhan. Nanti kalau pilek Pak, gak kudanan wae pilek-pilek. Iya kan? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, pilek tetap aku muliakan Tuhan, aku pakai masker. Tidak mustahil, cepat sembuh juga. Nah, jadi saudara-saudara mikir itu yang gampang aja. Nek durung wayai. Kanker, cancer, bagi Yesus tidak ada yang sulit. Gitu loh. Oh, belum wayai penugasan ke sana, kalau wayai penugasan ke sana, ya lain persoalan. Ya, berapa banyak di sini yang dapat pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah ini. Makanya kalau kita ini peka, dikuasai Roh Kudus, anak Allah. Emangnya anak kan tak ceritani, saya nyeritani itu. Eski, Murdiana, Oli, Christine, Rio. Ya, di zaman dulu gini. Nanti kira-kira kalau menurut nasihat Papa, arahan Papa itu nanti ya yang akan datang gini. Nah itu. Karena anak-anak saya ngerti. Ketika saya menyampaikan sesuatu, tidak ada niat buruk. Ketika saya menasihati, saya sedang mengarahkan sesuatu. Dan hal-hal yang saya sampaikan itu jika diikuti dan diyakini Tuhan. Biar ini merupakan nasihat Tuhan, arahan dari Tuhan. Saya berkeyakinan ketika saya sudah tutup mata sekalipun. Anak-anak saya, cucu-cucu cicit. Bahkan semua anak rohani akan tertuntun di dalam anugerah kemurahan Tuhan. Wahyu 4 kita buka. Ayat 2 selesai. Saya silakan nanti seluruh tim pelayan mempersiapkan diri. Segera aku dikuasai oleh Roh. Dikuasai siapa saudara? Oleh Roh. Tolong sekali lagi dikuasai siapa? Roh. Silakan dilanjut Pak. Dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga. Dan di takhta itu duduk seorang. Itu. Yang dikuasai Roh akan lihat. Apa sih perjalanan ke depan surga? Kita ini berjalan menuju surga. Maka ada gagal-gagalnya, ada kesulitan-kesulitannya, ada mentok-mentoknya yang menjadi angan-anganku, suatu keindahan, suatu ideal. Ternyata ya seolah-olah dibuat berantakan. Tidak usah takut. Asal bukan hidup kita yang berantakan. Pak rasanya harus memulai lagi. Tidak masalah, justru pengalamannya banyak dalam hidup ini. Ketika mungkin hal-hal yang kita rancang, yang kita sudah tata. Dan di situ Tuhan punya arahan yang berbeda dengan apa yang kita arahkan. Jangan ngeyel, coba ikuti. Memang awalnya gak enak. Ketika kamu masih muda, kamu berjalan kemana kamu niat pergi. Tetapi ketika kamu menjadi tua, kamu mengulurkan tanganmu dan orang lain akan membawa ke tempat yang kamu tidak suka. Tetapi kalau itu Tuhan yang bawa kita ke tempat jalannya Tuhan, pasti ada kesukaan yang luar biasa pada akhirnya. Mau dikuasai Roh Kudus semua? Amin. Malam ini doanya intinya di situ. Tuhan, kuasai hidupku Tuhan. Orang muda, laki, perempuan, semua bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Teman-teman guru sekolah minggu yang mungkin harus mendampingi murid-murid harus dengan online. Tuhan memberkati kalian semua. Ya, minta ya sama Tuhan ya. Cukup sampai di sini kita akan masuk dalam doa-doa. Pak Yohanes, Sebanduan, semua tim pelayan, terima kasih Tuhan memberkati. Satu pujian akan kita naikkan sementara itu saya silakan untuk tim pelayan. Saya akan menugasi untuk terus menumpangkan tangan Yesus kepada setiap keluargaku yang ada di sini. Mari para pelayan Tuhan, silakan ke depan. Saya akan lebih dulu berdoa nanti untuk kawan-kawan sekerjaku. Dalam namamu ku berteduh. Semua keluarga besarku yang ada di online, rendahkan hatimu semua. Doa minta Tuhan kuasai dengan roh hidup. Silakan bergandengan tangan. Haleluya. Yesus dalam namamu ku berteduh. Terima kasih Tuhan. Yesus dalam namamu
kami yang ada di sini bukan orang-orang atau makhluk yang lebih hebat dari yang lain, Tuhan. Tetapi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan jemaat, kami mau melakukan apa yang Kau tugas. Haleluya. Hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kami Tuhan memberikan kekuatan dan perkenanan untuk mengobarkan kasih karunia Allah di tengah-tengah umat tebusan Tuhan melalui penumpangan tangan. Olehnya Tuhan, dengan rendah hati kami semua akan melaksanakan ini, bukan merasa lebih hebat dari yang lain, tetapi kami adalah pelayan Tuhan yang melayani jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang mengalami jamahan dari Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan tolong berbagi tempat wilayah. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, dalam nama-Mu Yesus, hamba berdoa dan mengaku melalui penumpangan tangan ini membantu, mendampingi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang lain, untuk sama-sama mendapat kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus, inilah jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan mengalami satu perubahan dengan usaha kami sendiri, tetapi Roh Kudus yang udah di dalam kami, silakan Engkau berkiprah dengan lebih leluasa. Kami mau merendahkan hati Tuhan. Inilah anak-anak-Mu semua. Yesus, terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi. Siapa di antara-Mu yang rindu sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, dan engkau boleh menikmati satu pengalaman secara khusus. Haleluya. Berseru dan berdoalah. Berseru dan berdoalah. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Setiap umat-Mu yang rindu akan Engkau ya Roh Kudus, jamah dan ditolong. Doa-Mu didengar oleh Tuhan, kerinduan-Mu dikabulkan. Ada kekuatan Yesus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu, dan kecampur tangan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Masa depan-Mu baik, masa depan-Mu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan rencananya ajaib dan indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga-Mu ada di dalam tompangan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah jawaban dari Tuhan jika Engkau merendahkan hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus berdoa. Seringkali kita gagal karena kita ngeyel, sering tertahan berkat pertolongan Tuhan, tertunda karena kita kurang merendahkan hati. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, ditampur tangan kuasa-Mu Kau nyatakan, biar hidupmu dikuasai Roh Kudus. Hidupmu dikuasai Roh Kudus. Hidupmu dikuasai Roh Kudus. Hidupmu dikuasai Roh Kudus. Haleluya. Nikmati kuasa Roh Allah itu di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya.
Tangan kuasa Tuhan menjamahmu. Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Mujizat pasti terjadi. Di dalam kuasa-Nya yang tidak pernah berubah. Haleluya. Berkaryalah Mari Roh Roh Kudus, Kudus Engkau campur di tangan. sini. Tidak ada doa yang tidak kau dengar Tuhan. Berkaryalah Engkau yang menjawab doa setiap orang yang merendahkan hati. Orang yang mau dikuasai Roh Kudus berkaryalah akan menikmati berbagai pertolongan dari Tuhan. di sini. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang pernah menolongmu, Dia tidak akan pernah membiarkan kamu. Terus Tuhan akan campur tangan atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya nyata buat setiap anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah. Dalam nama Yesus. Sakit penyakit dipatahkan. Tangan Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Doa-doamu didengar oleh Tuhan. Dia tidak pernah Jadikan kami dalam nama Tuhan. sesuai dengan Terima kasih. Tuhan campur tangan dan menolong. Haleluya. Doamu yang diperhatikan Tuhan. Jadikan kami Terima kasih. sama seperti Yesus. Rasakan kuasanya di dalam hidupmu. Kau penuh Roh Kudus ya. Karyalah Tapi semakin engkau menyerahkan hidup, merendahkan hati, di sini. Tuhan berotoritas di dalam hidupmu. Dengan Haleluya. kuasa-Mu berkaryalah Haleluya Tuhan. Terima kasih. di sini. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas setiap Berkaryalah semua pelayan-pelayanmu terus ya Tuhan. dengan Dalam pengurapan-Mu, dalam kuasa Roh kami hidup. Mari kita sama-sama berdiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Yesus, bentuk kami Tuhan, ubah kami Tuhan, jadikan kami sama seperti-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa biar semua orang yang dikuasai Roh Allah berkemenangan. Gideon dipakai dan diberkati Tuhan, berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan orang-orang yang di belakang Gideon ikut menikmati kemenangan. Kalau engkau hidup di dalam ketaatan, dikuasai Roh Kudus, engkau berkemenangan. Seluruh keluargamu berkemenangan. Bahkan orang di dekatmu akan menikmati berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukurlah kepada Dia yang merancang semuanya baik. Kau yang terindah, Oh, haleluya. ajaib Engkau Yesus. Katakan Tuhan, Engkau itu luar biasa. Engkau itu ajaib Tuhan. Kalau kami mau taat kepadamu, Kau pasti bawa kami ke jalan-Mu, jalan penuh kemenangan, jalan penuh berkat, jalan penuh damai sejahtera, Yesus yang terindah, bahkan jalan sehat. Jalan Tuhan adalah jalan yang membuat kita sehat bagimu di yang dalam anugerah kemurahan-Nya. Haleluya. Haleluya. Suasana syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus. Semua yang ada di ibadah onsite ini, Haleluya. semua keluargaku yang ada di ibadah online, semua mengangkat tangan dan katakan syukur Tuhan. Sekali lagi terima kasih.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku tidak mau dikuasai oleh keakuanku, aku tidak mau dikuasai lagi oleh kuasa gelap, tapi aku mau dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Allah, Roh Tuhan. Kau selamatkan Terima kami kasih. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami yakin hari ini semua orang mengalami jamahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dijamah dan dikuasai Roh Tuhan. Terima kasih. Kami pulang dikuasai Roh Tuhan. Hidup dalam keseharian kami dikuasai Roh Tuhan. Amin Tuhan. Dan kami terus berjalan sesuai dengan petunjuk amanat komando dari Tuhan. Jari kami untuk dapat mengerti ketika kami saat tertentu mendapat arahan yang sepertinya bertentangan dengan apa yang kami pikirkan. Mungkin kami sedang berpikir secara daging, secara duniawi. Dan Engkau sedang membawa kami ke dalam satu pemikiran yang rohani. Tolong Tuhan, anak-anak muda kami Tuhan hari ini. Mereka datang dengan hati tulus. Dan mereka patut bersyukur karena mereka ada sebagaimana ada. Sudah menjadi milik Yesus. Yang kami doakan, kami imani, kami yakini. Tidak harus mengalami seperti pengalaman yang pernah kami alami di masa muda kami yang berantakan. Tapi mereka semua punya masa depan yang baik. Untuk itu ajari mereka taat. Di dalam melangkah, tidak mengeraskan hati. Mengindahkan nasihat. Apalagi jika itu bersumber dari firman-Mu. Suami akan mengindahkan jika ada masukan yang disampaikan oleh istri. Istri akan mengindahkan ketika ada saran dan nasihat dari suami. Jika itu sesuai dengan firman Allah. Sesaat mungkin kami merasa tidak nyaman. Tapi kami bakal melihat kenyamanan dan damai sejahtera yang berkepanjangan di depan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Semua pelayan Tuhan, semua diberkati dan urapi oleh Tuhan. Pertemukan lagi dalam ibadah minggu pagi besok. Jam 8 dan jam setengah 11 siang. Kiranya Tuhan berkarya dan terus menguasai hidup kami. Sehingga ketika kami mulai berpikir pikiran kedagingan, Roh Kudus, Roh Tuhan menjamah dan membelokkan kami. Untuk kami berpikir hal-hal yang rohani. Pasti selamat, pasti bahagia, pasti penuh damai sejahtera. Pasti ada berkat yang di dalamnya juga ada rezeki-rezeki yang Tuhan siapkan buat kami semua. Ibadah di Surabaya Tuhan jam 6:30 malam. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Ibadah itu sekaligus merupakan ibadah malam yang ketiga di doa Prapentakosta ini. Makasih Tuhan, Tuhan memberkati semua pelayan, seluruh tim pelayan, tim gembala, dan semua guru sekolah minggu yang memberikan pelayanan pendampingan. Dan demikian juga yang terus membangun tempat ibadah ini. Tuhan memberkati, mengurapi, dan mengingat semua jerih lelah, persembahan, korban-korban anak-anak-Mu diingat sampai kekekalan sorgawi. Pada akhirnya Tuhan, negara kami Tuhan berkati, kota kami Tuhan berkati, Indonesia ini, bangsa negara kami diberkati Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu ya Allah, sekarang sampai kekal selama-lamanya. Dan kami yakin kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus melingkupi kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Kita bertepuk tangan bersyukur kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita jumpa lagi besok jam 8 pagi. Dan pasti semua terus dalam berkat kuasa Roh Tuhan.